Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Selamat pagi para pemirsa. Assalamualaikum Nusantara dimanapun Anda berada. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, di pagi hari yang cerah ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita beribu-ribu nikmatnya, bahkan berjuta-juta nikmat, sehingga Allah memberikan kepada kita luasan rahmatnya, sehingga kita bisa memasuki hari ini dan mudah-mudahan bisa melewati hari ini dengan sebaik-baiknya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, seandainya saya memberikan kepada para pemirsa semua, termasuk ke para kru, sebuah kertas dan sebuah ballpoint untuk menjawab satu pertanyaan yang akan saya sampaikan, maka saya yakin sebelum ibu menjawab, saya yakin maka jawabannya pasti sama sekalipun redaksinya berbeda. Apa pertanyaannya? Saya ingin bertanya, kira-kira cita-cita terbesar apa yang diinginkan oleh para ibu bapak pemirsa sekalian? Maka semuanya pasti akan menjawab sekalipun redaksi berbeda. Mereka ingin menjadi orang yang bahagia di dunia dan menjadi orang yang bahagia di akhirat. Dan itulah yang disebut dengan konsep kebahagiaan yang sempurna. Sehingga di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Orang meminta, berdoa kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebahagiaan di dunia, begitu pula dengan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Saya belum pernah bertanya kepada jamaah semuanya ketika pengajian, adakah di dunia ini yang ingin menjadi orang yang belangsak di dunia dan belangsak di akhirat? Serentak mereka mengatakan, enggak mau Ustaz. Bahkan orang yang di dunianya saja sudah diuji dengan kemiskinan, dengan berbagai macam musibah, ketika mau bangun di malam hari, dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka di dalam doanya dia mengatakan, ya Rabb, tidak apa-apa di dunia ini kau berikan aku dengan berbagai macam ujian dan cobaan, tapi ku berharap ya Rabb, dengan menerimanya aku dengan ujian ini, mudah-mudahan dijadikan pahala agar aku bisa mendapatkan kebahagiaan nanti di negeri akhirat. Inilah konsep kebahagiaan, yaitu bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Namun pemirsa yang dimuliakan Allah, yang menjadi tolak ukur kita, barometer kita, orang itu dikatakan menjadi orang yang bahagia di dunia dan di akhirat, itu apa barometernya? Seperti orang dikatakan, oh orang itu adalah orang kaya, maka barometernya apa? Secara urfiah, secara kemasyarakatan, orang dikatakan orang kaya raya apabila uangnya banyak, mobilnya lebih dari satu, rumahnya tingkat, harta bendanya luar biasa banyak, orang bisa dikatakan itu orang kaya. Tapi apakah orang kaya itu sudah dikatakan orang yang bahagia di dunia dan di akhirat? Belum tentu. Karena apa? Nyata-nyatanya berapa banyak kita lihat orang-orang yang bunuh diri, loncat daripada gedung dengan mobil mewahnya, itu ternyata adalah orang-orang yang kaya raya. Oleh karena itu apa barometernya orang itu dikatakan orang yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat? Maka perlu kita melihat satu pendapat yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya, yang beliau menukil satu ungkapan ulama yang bernama Syekh Buzur Jamhar. Apa yang Syekh Buzur Jamhar katakan? Beliau mengatakan, sittu khisalin ta'dilu jami'ad dunya. Ada 6 hal yang apabila 6 hal itu dimiliki seseorang di dunia akan memberikan efek kebahagiaan di akhirat. Apa di antara ke-6 itu? Yang pertama, at-ta'amul mari, ay at-ta'amul laziz, yaitu makanan yang lezat, makanan yang nikmat, yang dapat dinikmati daripada nikmatnya makanan itu. Kalau kita bisa menikmati satu makanan, hidangan yang enak, satu hidangan yang luar biasa rasanya dan bisa dirasakan dengan lidah,
maka kita sudah mendapatkan 1/6 daripada kebahagiaan di dunia dan memberikan efek di negeri akhirat. Tapi saudara, hal ini jangan disepelekan. Kenapa demikian? Ternyata tidak semua orang bisa merasakan kenikmatan daripada makanan itu sendiri. Di daerah Jakarta ada satu tempat, satu majelis taklim. Ketika gurunya selesai menyampaikan pengajian, maka salah seorang jamaahnya datang. Dia datang menghadap kepada gurunya, berbisik-bisik, seakan-akan dia tidak ingin diketahui oleh orang lain hal apakah yang ingin dia sampaikan kepada gurunya itu. Maka dia bilang kepada gurunya, "Wahai Tuan Guru, izinkan saya untuk memohon agar Tuan Guru sudi untuk mendoakan kepada saya." Maka gurunya mengatakan, "Iya, insya Allah saya doakan." "Memang ada apa?" "Wahai Tuan Guru yang mulia, saya sudah berobat di Jakarta tapi belum sembuh. Saya sudah berobat lagi sampai ke Australia, belum sembuh. Ke Singapura, belum sembuh. Sekarang saya sudah kumpul uangnya, saya rasa sudah cukup. Saya nabung selama 20 tahun. Saya mau pergi lagi ke Amerika, mau berobat agar penyakit saya bisa sembuh." Maka ditanya sama gurunya, "Memang penyakit apa kok sampai harus menabung 20 tahun lamanya untuk berobat? Emang kena sakit apa?" Maka muridnya itu mengatakan, "Sudah berapa lama bibir saya tidak bisa merasakan sesuatu apapun yang masuk ke dalam diri saya. Jadi kalau makan apapun di dalam lisannya tidak ada rasa apapun, semuanya rasa sama. Kalau kita kan enak, makan ayam masih terasa ayam, makan soto masih terasa soto, makan daging masih berasa daging. Dia tidak bisa merasakan apapun itu. Bahkan yang saking parahnya lagi, dia tidak bisa membedakan mana makanan yang sudah basi dengan makanan yang masih bisa dimakan. Kenapa? Karena lisannya sudah hilang rasanya. Ini konsep. Oleh karena itu kita patut bersyukur. Karena dengan tidak bersyukur, orang yang hakikatnya hartanya banyak, uangnya banyak, berlimpah, tapi kalau kenikmatan lisannya sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di mana letak kenikmatan daripada harta itu? Dia tidak bisa merasakan kenikmatan harta itu karena sudah diambil kenikmatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur kepada Allah kalau seandainya Allah masih memberikan kenikmatan di lisan kita sehingga bisa merasakan dari apa makanan yang bisa kita makan.